drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open scene. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you, to feel the dew on your skin. That is how it would begin. For summer is for falling in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya nih teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini aku akan share tips-tips bagaimana aku menjaga kebersihan. Nah, untuk selalu menjaga kebersihan tentunya kita perlu gadget atau peralatan untuk kebersihan ya, mom semua. Nah, kali ini aku unboxing satu gadget atau satu alat kebersihan yang aku butuhkan. Nah, ini tuh kemoceng yang gagangnya itu terbuat dari besi dan bisa dipanjangkan sampai 2 meter. Jadi bisa menjangkau tempat-tempat yang tinggi seperti gordeng, di atas gordeng, atau misalkan langit-langit ruangan. Nah, ini kemocengnya bagus ya mom ya. Setelah aku buka, dia memiliki bulu-bulu yang cukup halus, kemudian tebal dan gagangnya juga kokoh. Ini tuh serbaguna ya, buat elap-elap, menghilangkan, menghempaskan debu-debu semua dari barang-barang atau perintilan di rumah kita. Ini aku beli di Shopee ya mom, dan harganya juga affordable. Jika mom semua ada yang lagi butuh nih kemoceng kayak gini, bisa langsung cek di deskripsi aku ya. Nah, kayak gini nih mom, ini bisa dipanjangkan, jadi kita bisa menjangkau langit-langit yang tentu saja sulit ya kalau dengan kemoceng yang biasa. Padahal di tempat-tempat kayak gini tuh debu-debu pastinya ada ya. Jadi dengan alat ini kita bisa membersihkan debu-debunya. Oke teman-teman, jadi alat ini rekomen ya. Nah, kalau habis dilap-lap pakai kemoceng kayak gini, tentunya si debu-debunya akan turun ke lantai. Makanya aku langsung nyapu aja nih teman-teman. Habis ini aku mau langsung cuci piring-piring peralatan makan yang sudah numpuk di bak cuci piring. Karena tentunya kalau di rumah itu kita nggak akan bebas dengan yang namanya cucian piring ya mom ya. Oke, aku lanjut aja ke dapur, mau langsung beresin dapur. Aku kali ini mau deep clean dapur aku ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin sekarang masih malas ke dapur untuk bersih-bersih dapur, yang masih ingin rebahan, mudah-mudahan dengan nonton video aku jadi ada semangat ya untuk mulai bersih-bersih dapur. Oke teman-teman semuanya, ikuti terus ya kegiatan aku hari ini. Nah, aktivitas cuci piring ini kalau untuk aku sih lumayan menyenangkan gitu ya. Tapi ada aktivitas yang sebetulnya aku kurang suka gitu ya, yaitu nyetrika nih mom. Gimana nih mom, ada yang sama nggak kayak aku? Aku tuh paling males untuk nyetrika baju. Tapi kalau untuk cuci piring kayak gini, aku masih suka, masih semangat gitu. Nah, ini cucian piringnya aku taruh langsung di rak di sini ya, supaya si airnya itu tiris dan di bawahnya itu ada tatakan si penampung airnya. Lanjut aku cuci peniris piring. Sebenarnya ini adalah untuk nyuci sayuran gitu ya, sayuran dan buah-buahan. Tapi sementara aku fungsikan untuk peniris piring aja di wastafel. Dan ini alhamdulillah sebenarnya aku dapat hadiah nih mom. Ketika belanja di Miniso waktu itu aku belanja beberapa barang, ternyata pas di kasir aku dapat 2 hadiah, yaitu peniris buah dan sayur kayak gini, sama aku dapat peeler yang untuk mengupas wortel atau sayuran atau kentang kayak gitu. Ya alhamdulillah banget ya, emak-emak mana yang gak suka kalau dapat hadiah atau potongan harga kayak gitu ya mom. Oke, tips yang pertama dari aku supaya dapur kita itu selalu bersih dan rapih dan juga wangi, tentunya kita harus selalu usahakan mencuci peralatan makan atau peralatan masak itu langsung ya. Jadi setelah dipakai langsung dibersihkan, jangan sampai kita tunda-tunda dulu atau kita tumpuk terlebih dahulu.
Karena biasanya kalau kita lihat numpuk, kita tuh malah jadi males untuk membersihkannya. Dan kalau udah ditumpuk-tumpuk itu, kalau ada noda atau apa ya, tetesan-tetesan apa gitu ya, noda-noda itu nantinya akan jadi tebal dan akan jadi susah untuk dibersihkan. Dan yang kedua, kita harus bersihkan dapur secara rutin ya Mom ya. Selain tiap hari setelah masak, kita juga membiasakan membersihkan dapur ketika kita melihat dapur itu kotor. Misalkan pas kita lagi masak, kita ada cucian piring, langsung aja sambil nyuci piring sambil juga masak. Dan kalau ada peralatan masak yang tidak akan dipakai lagi, jangan ditumpuk tapi langsung dicuci aja. Dan peralatan makan atau peralatan masak yang udah kering, kita harus langsung juga rapikan kembali di tempatnya. Setiap mom pasti punya kesibukan yang berbeda-beda ya tentunya. Jadi kita harus atur jadwal yang disesuaikan dengan kesibukan kita. Nih seperti aku kan mengajar kalau di siang hari dari pagi sampai sore aku gak ada di rumah. Jadi membersihkan dapurnya, kalau pembersihan sehari-hari itu biasanya sebelum tidur. Kalau pembersihan yang deep cleaning kayak gini biasanya aku lakukan di weekend. Nah, supaya dapur kita itu selalu terlihat rapi, nggak berantakan, usahakan jangan banyak barang-barang di atas meja dapur. Tetapi kita rapikan ke dalam kabinet dapur. Dan kita juga harus melakukan decluttering ya Mom, supaya tidak terlalu banyak barang yang menumpuk dan akhirnya penuh sesak di kabinet dapur. Karena tanpa terasa ketika kita belanja perintilan dapur satu ya ternyata lama-lama numpuk gitu ya, jadi banyak. Bahkan kita bisa jadi memiliki barang yang sama gitu di dapur kita. Nah, usahakan kalau kita beli barang atau kita dapat barang, dapat hadiah atau apa gitu, kita keluarkan satu barang yang sama dari dapur kita. Oke, tips selanjutnya kita harus jadwalkan untuk deep cleaning kayak gini ya. Seperti yang aku bilang tadi, pastinya kalau deep cleaning kayak gini itu emang capek banget ya Mom ya. Tapi harus kita rutinkan, entah itu sebulan sekali atau kalau Mom punya waktu banyak mungkin sebulan 2 kali, itu lebih bagus. Karena kelihatannya sepertinya di dalam itu bersih, tapi ketika kita lap itu debunya tetap banyak ya. Padahal kabinet ini kan tertutup. Biar dapur selalu bersih, wangi ya, biasakan untuk selalu buang sampah nih Mom. Jadi kita juga harus pertama pisahkan dulu sampah mana yang sampah kering dan juga sampah basah. Kemudian yang sampah basah itu jangan sampai disimpan lama ya di dapur, karena itu akan menimbulkan bau-bau yang gak sedap. Terus juga mungkin nanti akan ada datang binatang-binatang kecil gitu Mom, kayak semut kayak gitu. Nah, setelah dipisah-pisahkan, kita rutinkan membuang sampah. Jadi jangan banyak nyimpan sampah di dapur. Nah, usahakan kalau ada sampah yang bau ya, seperti misalkan kepala udang, kulit udang ya, atau seafood lainnya, itu jangan sampai ditunda ya. Mom harus langsung membuangnya. Oh ya, sebelum aku lanjut, aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang suka nonton video aku, sudah like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Insya Allah, Allah yang akan membalas semua kebaikan dari teman-teman. Oke, ini aku lagi lap-lap di kolong tempat aku nyimpen gas ya Mom ya. Nah, di sini juga debunya banyak ya Mom ya. Nah, selain untuk nyimpen gas, aku gunakan sisanya itu untuk menyimpan tempat beras dan juga teko.
Nah, kalau di sini tuh tempat aku nyimpen piring-piring yang udah kering. Jadi setelah dari rak piring basah di atas, aku langsung nanti rapikan piringnya di sini. Nah, di sini juga nggak kalah ya, selalu aja ada debu atau kotoran yang entahlah ya datangnya dari mana. Nah, ini harus rutin ya kita bersihkan. Juga di sini ya, di tempat aku nyimpen bumbu, di sini juga sama harus kita lap-lap supaya tetap bersih dari debu-debunya. Next aku akan bersihkan, nah ini dia rak untuk aku biasa nyimpan sendok-sendok nih Mam. Di sini juga sama ya Mom ya. Padahal 2 minggu lalu rak ini udah aku cuci nih Mom. Tapi sekarang 2 minggu sudah berlalu dan ini tuh sudah kotor lagi. Sudah ada lagi debu-debu ya, makanya aku langsung aja dicuci. Gak dielap tapi aku cuci supaya lebih bersih. Nah, seperti yang Mom lihat ya, air di keran ini tuh kecil Mom keluarnya. Jadi nggak tahu kenapa ketika dipasangin keran, ternyata si airnya itu kecil kayak gitu. Jadi kayak nggak nyaman aja sih sebetulnya. Tapi pas aku minta ke suami untuk dibenerin, katanya susah ya, harus bongkar-bongkar lagi dan juga harus pasang kayak pendorong gitu loh untuk supaya airnya bisa keluar dengan deras. Jadi belum diapa-apain, jadi dibiarin aja. Tapi ya udahlah ya, pokoknya walaupun kayak gitu ya, yang penting masih ada air yang keluar gitu, jadi aku bisa cuci piring. Lanjut aku bereskan atau bersihkan si rak-rak yang di bawah ini juga ya, tempat aku nyimpan mangkok-mangkok, peralatan masak. Pokoknya aku bersihkan semuanya, lap-lap semuanya sampai bersih. Next aku mau mengembalikan lagi nih si sendok-sendoknya ke tempatnya karena ini alasnya sudah kering, tadi udah dicuci dan udah kering. Alhamdulillah dari dulu tuh aku memang pingin sekali punya drawer yang bisa aku pakai untuk nyimpen sendok, pisau gitu ya, supaya terlihatnya rapi aja, dikemas atau disimpan di dalam laci kayak gini. Oke, next juga aku akan bersihkan ini kabinet yang di bawah bak cuci ya Mom ya. Nah, di sini tuh aku nyimpen panci-panci, wajan gitu ya, sama tutup wajan juga. Nah, aku tuh pingin banget punya rak gitu ya, rak kecil yang bisa aku pakai untuk nanti menata si panci dan wajan di bawah bak cuci ini nih. Untuk sementara ini aku pakai tirisan piring ya untuk menyimpan beberapa barang di sini, karena dapur aku tuh kan kitchen setnya nggak terlalu luas ya. Jadi kalau aku nyimpen si rak piring ini di meja dapur itu akan sangat sempit, nggak ada lagi space buat aku nyiapin bahan makanan, buat motong-motong sayur kayak gitu. Jadi si rak piringnya aku manfaatin di bawah sink untuk menyimpan beberapa wajan atau panci. Nah, supaya kita tuh nggak males ya untuk bersih-bersih rumah, usahakan kita juga harus memiliki gadget pembersihan nih Mom. Kayak sapu, pel lantai, kemudian juga vacuum cleaner ya. Kemudian juga deterjen pembersih lantai ya, pewangi lantai kayak gitu. Supaya kita juga jadi semangat untuk bersih-bersihnya nih Mom. Karena yang aku alami ya, pengalaman aku sendiri ketika kita membersihkan lantai dengan pewangi pembersih lantai yang kita sukai, kita tuh jadi kayak enjoy gitu loh, seneng banget karena rumahnya jadi wangi, dapurnya jadi wangi kayak gitu. Nah, kalau untuk membersihkan kompor aku pakai Mr. Muscle ya Mom ya. Selain wanginya enak, Mr. Muscle juga sangat ampuh untuk membersihkan minyak-minyak yang biasanya nyiprat-nyiprat ya dari masakan kita di kompor. Ada juga nih Mom tips supaya kita nggak males buat bersih-bersih, yaitu kita bisa kasih self reward nih Mom. Kalau kita misalkan sudah menyelesaikan to do list kita untuk deep cleaning dapur misalkan,
bersih-bersih kamar atau misalkan bersih-bersih seluruh rumah. Nah, kita bisa ngasih hadiah nih buat diri kita sendiri. Misalkan kita bisa beli kopi atau misalkan apa ya. Pokoknya apa aja deh yang mom sukai supaya jadi mood booster kita untuk tambah semangat lagi bersih-bersihnya. Oke, tips selanjutnya adalah jangan menunda pekerjaan rumah. Jadi kita tuh harus mencicil ya mom. Dan jika sudah ada sesuatu yang harus kita bersihkan, pokoknya jangan ditunda-tunda deh. Karena kalau kita tunda itu nantinya malah akan jadi menumpuk dan kita malah jadi males ngerjainnya. Oh iya, dengan kita rajin membersihkan peralatan masak, peralatan dapur kita, hal ini akan membuat peralatan dapur kita ini menjadi awet ya Mom ya, karena rutin dibersihkan. Dan jika peralatan dapur kita itu awet, tentunya ini akan bisa menghemat ya budget atau pengeluaran kita nih Mom. Nah, teman-teman jangan sampai lupa ya, sebagai ibu rumah tangga kita juga harus pinter-pinter mengatur keuangan rumah tangga kita. Kenapa hal mengatur keuangan ini menjadi sangat penting ya teman-teman? Karena jika seorang ibu rumah tangga dapat mengatur keuangan dengan baik, merencanakan semua masa depan dengan baik bersama-sama dengan pasangan, tentu saja hal ini akan membuat rumah tangga kita itu akan lebih harmonis. Nah, kalau teman-teman apa nih kegiatannya di weekend kali ini? Boleh ya sharing di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video yang bisa aku sharing kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman ambil ya. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.